Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyani Aprianti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi penerimaan uang, pengeluaran uang, dan bukti pembayaran. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang kegiatan penerimaan uang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan banyak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan uang. Salah satunya adalah uang merupakan media transaksi dalam proses jual beli. Dalam kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang, maka seorang petugas administrasi itu harus mampu mengidentifikasi dan memproses penerimaan dan pengeluaran uang sesuai dengan prosedur. Jenis uang dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan lembaga yang menerbitkan uang. Ada uang kartal dan uang giral. Apa sih itu uang kartal? Jadi, uang kartal adalah uang yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan dicetak langsung oleh Perum Peruri. Jenis uang kartal ada 2, yaitu uang logam dan uang kertas. Sedangkan uang giral adalah simpanan atau rekening pada suatu bank dalam bentuk giro yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan cek, giro billet, atau transfer. Uang giral ini dikeluarkan oleh bank umum. Jenis uang yang kedua adalah berdasarkan nilai. Jenis uang berdasarkan nilainya terdiri atas 2 jenis. Yang pertama yaitu bernilai penuh dan yang kedua bernilai tidak penuh. Yang pertama yaitu bernilai penuh, artinya uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Biasanya terdapat pada uang logam mulia yang terbuat dari bahan emas atau perak. Dan yang kedua yaitu bernilai tidak penuh. Uang jenis ini biasanya nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Contohnya adalah uang kertas. Dan jenis uang yang ketiga yaitu berdasarkan kawasan penggunaan uang. Jenis uang ternyata juga dapat dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya uang tersebut. Ada uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Uang lokal adalah uang yang dipergunakan dalam satu area tertentu. Misalnya rupiah yang digunakan oleh Indonesia, ringgit yang digunakan oleh Malaysia, dan rupiah yang digunakan oleh India. Uang regional yaitu uang yang digunakan oleh beberapa daerah dalam satu kawasan tertentu. Penggunaan uang regional masih terbatas pada euro yang digunakan di kawasan Eropa. Dan uang internasional merupakan uang yang berlaku antar negara di seluruh dunia dan menjadi standar pembayaran internasional. Contohnya US dollar yang sampai saat ini digunakan sebagai standar pembayaran internasional. Untuk menghindari kesalahan dan kerugian pada saat menerima pembayaran, maka petugas harus terlebih dahulu memiliki kemampuan untuk mendeteksi keaslian uang dan menguasai prosedur menerima uang. Mendeteksi keaslian uang dapat dilakukan dengan cara manual dan menggunakan alat bantu. Bagaimana caranya? Yaitu kita bisa melakukannya dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Kalau dilihat, uang yang asli itu memiliki warna yang cerah, tidak luntur, dan warnanya juga tidak patah-patah. Cara yang kedua yaitu dengan cara diraba. Dari segi kertas sebagai bahan pembuatannya, antara uang asli dan uang palsu biasanya ada perbedaan. Uang yang palsu biasanya berbahan kertas yang tipis dan mudah kusam, sedangkan kalau uang yang asli berbahan kertas agak lebih tebal dan halus. Dan bila diusap-usap pada bagian angka, itu akan terasa agak timbul atau menonjol. Dan cara yang ketiga yaitu diterawang. Jika diraba masih meragukan, coba terawang uang tersebut ke sumber cahaya yang kuat, seperti matahari dan lampu misalnya. Lihat pada bagian tanda air dan tali pengaman, apakah tercetak baik atau tidak. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang kegiatan pengeluaran uang dan metode pembayaran. Mengeluarkan uang dilakukan pada proses pembayaran atau pembelian atau memberikan uang kembali. Dalam kegiatan administrasi, setiap kegiatan mengeluarkan uang harus ada bukti berupa tanda terima, kemudian dilakukan pencatatan dan buku pengeluaran uang. Metode pembayaran dalam dunia pariwisata dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori.
yaitu personal account, company account, dan travel account. Untuk jenis pembayaran dapat digolongkan menjadi dua bagian besar, yaitu tunai dan non-tunai, dan juga meliputi credit card, voucher, traveler check, dan guarantee letter. Setiap petugas yang menerima pembayaran akan membuatkan tanda terima pembayaran berupa nota, kwitansi, atau yang lainnya. Kemudian akan dicatat ke dalam buku pencatatan. Pembuatan bukti pembayaran itu harus tepat jumlahnya, rapi, dan terbaca dengan jelas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.